Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong terdiri dari dua bagian berupa perbukitan Karangsambung di sebelah utara dan perbukitan Kars Karangbolong di bagian selatan. Wilayah ini memiliki kekayaan biodiversity yang luar biasa karena merupakan daerah yang menjadi pertemuan Samudra Hindia dengan daratan. Formasi ekosistem yang berbeda akan menghadirkan banyak keanekaragaman biota, baik itu flora maupun faunanya. Ada banyak flora dan fauna yang sangat spesifik ada di wilayah ini, sehingga sangat diperlukan eksplorasi lebih lanjut. Sebagai contoh misalnya jenis-jenis fauna apa saja yang tahan terhadap gempuran angin yang sangat keras dan kemudian uap air yang sangat padat dari Samudra Hindia, tetapi mereka bisa beradaptasi hidup di lingkungan yang berupa pertemuan langsung antara Samudra Hindia dengan wilayah-wilayah daratan bertebing-tebing. Beberapa fauna yang ada di situ misalnya jenis-jenis kelelawar, kemudian jenis-jenis burung, termasuk walet atau lawet dan seriti yang mampu bertahan di tempat ini. Nah, keragaman walet dan seriti pun akan berbeda antara yang di daerah selatan yang berbatasan dengan laut maupun di daerah tengah yang masih ada pengaruh uap air laut tetapi sudah bernuansa daratan. Ini baru dari sisi fauna. Sedangkan flora yang terdapat di wilayah selatan juga akan berbeda dengan di wilayah tengah dan di wilayah utara. Ini yang akan membuat begitu banyak faktor yang membuat tiap wilayah itu akan tampil berbeda. Wilayah di mangrove ayah misalnya, itu merupakan pertemuan gelombang dari Samudra Hindia berhadapan dengan daratan berupa pasir lumpur. Hal lain yang menjadi memperkaya biodiversity adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitar wilayah perbukitan Kars Gombong Selatan. Misalnya bagaimana lumut yang tumbuh di batuan lava yang bertemu langsung dengan uap air laut. Kemudian tumbuhan apa lagi yang tumbuh di tebing-tebing berkapur. Kemudian tumbuhan apa lagi yang tumbuh di wilayah-wilayah berpasir. Masing-masing mempunyai fungsi. Bentang alam Kars Perbukitan Karangbolong itu secara garis besar menampilkan ada banyak faktor yang saya tampilkan di atas. Ada beberapa kawasan dengan ekoton khusus. Ekoton ini pertemuan antara dua komunitas atau dua formasi alam yang berbeda yang akan menghadirkan keanekaragaman. Padahal kalau kita lebih lanjut kita pelajari, kawasan ini membentang sekitar 40 km persegi sehingga akan ada banyak lokus-lokus yang kemudian bisa dilakukan eksplorasi lebih lanjut karena jumlah dari lokasi yang sangat dengan keragaman yang luar biasa ini bisa menjadi beberapa lokasi riset penelitian. Seringkali kita mengungkap soal fungsi ekologi kawasan perbukitan Karangbolong. Tetapi sebatas ungkapan bagaimana fungsi ekologinya. Secara detail mungkin orang yang jarang mengetahui bagaimana mekanisme dari fungsi ekologis itu berjalan. Pada kawasan Kars Gombong Selatan, itu di kawasan karsnya, di batuan-batuan tersebut akan terdapat banyak rongga. Yang pertama, secara fungsi hidrologi dia akan mengambil dan menampung air hujan sehingga kemudian menjadi aliran-aliran air yang mempunyai fungsi hidrologi, menghasilkan dan menyimpan dan menyalurkan air untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Di sisi lain sebetulnya ada mekanisme bagaimana penyuburan tanah terjadi. Pada batuan-batuan Kars, ceruk-ceruk dan lekukan-lekukan yang di atasnya itu bisa dia berfungsi sebagai penampung bahan-bahan organik dan mineral yang kemudian tertiup melalui uap air dan kemudian mineral yang kemudian ditiup angin, kemudian mereka berkumpul di ceruk-ceruk yang ada di batuan tersebut. Ketika bahan organik ini berkumpul di dalam ceruk, dia akan melakukan dekomposisi atau mengalami pembusukan sehingga siap menjadi bahan organik yang akan dimanfaatkan berupa kompos yang sudah matang, yang berada di batuan, kemudian menjadi tempat hidup, menjadi bahan yang bisa memberikan pupuk buat kawasan sekitarnya. Ketika hujan datang, air hujan itu sebagian akan masuk ke dalam rekahan dan kemudian melarutkan bahan-bahan organik tadi, ikut terlarut dan kemudian sebagian akan mengalir lagi keluar, meluap,
sehingga akan masuk ke dalam batang air yang ada di bawahnya, bisa berupa limpasan permukaan, kemudian masuk ke sungai, kemudian masuk ke sawah-sawah yang ada di sekitarnya. Fungsi-fungsi seperti inilah yang termasuk dalam fungsi ekologis. Sebuah penelitian di tahun 94 sudah mengukur jumlah kelelawar di Gua Petruk bisa mencapai 150.000 ekor yang terdiri dari berbagai macam spesies. Tercatat ada sekitar 8 spesies dari satu gua ini. Satu gua di Gua Petruk saja itu ada 8 spesies yang ditemukan untuk kelelawar. Dan kemudian berapa yang mereka makan serangga yang dari kawasan sekitarnya. Berdasarkan riset tersebut, dilakukan pembedahan perutnya, kemudian pengukuran jumlah berat isi perutnya, dan identifikasi serangga yang mereka makan. Pada saat penelitian tersebut, itu dengan pasti bisa diidentifikasi di Laboratorium LIPI Biologi di Bogor, bahwa kelelawar ini secara positif itu ditemukan serpian-serpian sayap, yang ketika dilakukan identifikasi ternyata positif wereng padi. Jadi fungsi kelelawar di Gua Petruk waktu itu sudah sangat nyata bahwa mereka bisa melakukan perlindungan terhadap petani untuk melindungi serangan hama wereng. Dari sinilah sebetulnya pelestarian itu bukan semata-mata untuk menjaga alam tetap harmonis dan kemudian masalah rasa sentimental saya harus melestarikan, tetapi mereka itu sebetulnya pelestarian terhadap kelelawar, codot, dan kalong sebetulnya adalah upaya untuk tetap agar mereka bisa berfungsi memberikan perlindungan terhadap petani. Jadi pelestarian bukan semata-mata mereka binatang yang tetap ada, tetapi yang kita lebih fokuskan adalah ketika mereka ada, mereka akan bisa memberikan perlindungan kepada alam sekitarnya, kepada kita, kepada petani, agar tetap bisa memanen hasil pertanian mereka. Perbukitan Kars Karangbolong secara umum dikenal memiliki tampilan sebagai kawasan yang gersang karena berupa batu-batu. Kondisi fisik dan alam yang seperti ini masih memiliki peluang untuk bisa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat berbasiskan kondisi alam yang ada tersedia di sekitar kita. Sebagai misalnya tebing-tebing yang tampil di perbukitan ini sebetulnya masih bisa membuka peluang untuk penanaman markisa yang dapat diolah lebih lanjut menjadi sirup markisa atau menjadi selai markisa. Dengan menanam markisa kita akan mengurangi biaya pembuatan rambatan. Kita bisa rambatkan langsung di tebing-tebing itu. Tersedianya berlimpahnya aneka ragam tanaman juga akan menyediakan berlimpahnya nektar di saat musim hujan. Sehingga upaya yang dilakukan oleh teman-teman di Kalipoh dengan desa wisata Lebah itu juga sangat merupakan langkah yang sangat bagus dan sesuai dengan kondisi alam di sekitar kita. Mengapa ekosistem gua kemudian menjadi perhatian penting? Karena ada beberapa ciri dasar ekosistem dan mata rantai makanan yang berkait kemudian akan memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya. Pada kondisi di Gua Petruk misalnya, kehadiran kelelawar akan menghasilkan guano atau kotoran kelelawar. Kotoran kelelawar ini ketika jatuh ke lantai gua akan menghidupkan beberapa macam cendawan, beberapa macam jamur, dan kemudian akan menjadi tempat hidup bagi hidupnya larva-larva serangga. Kita berada di area sebaran guano. Ini kita lihat ada bermacam-macam warna di sini. Ada yang warnanya hitam, ada yang sudah putih. Mungkin bisa jadi satu spesies yang sama yang hidup di atas saya, di atas atap gua ini. Guano ini bagaimana kemudian dia menumbuhkan bermacam-macam jamur. Ada jamur yang hidup di sini, kemudian dia sebagian akan terlarut masuk ke dalam sungai yang ada di dalam gua. Kita bisa lihat di sana bagaimana timbunan guano yang dihasilkan dari burung ataupun dari kelelawar kemudian jatuh ke lantai gua dan kemudian dia bercampur dengan tetesan-tetesan air membentuk seperti lumpur. Nah, pada saatnya mereka akan mulai gugur dan masuk ke dalam sungai. Di dalam sana itu sebetulnya terjadi proses yang sangat rumit karena menyangkut mikrobiologi, ada proses oleh mikroba, oleh fungi, oleh cendawan, dan kemudian oleh bakteri dan sebagainya yang kemudian meluruhkan dan mendekomposisi bahan-bahan organik tadi, kemudian melakukan ada proses aerasi karena ada lompatan-lompatan air di sungai sana yang kemudian akan menambahkan oksigen sehingga menyempurnakan proses
dekomposisi ini kemudian dialirkan ke dalam sungai yang akan mengalir keluar di persawahan di sana. Pada dasarnya dibagi menjadi 3 bagian. Dalam satu gua itu terdapat 3 bagian ekosistem, yaitu ekosistem yang ada di mulut gua dengan ciri kelembaban yang tinggi, kemudian masih ada kehadiran cahaya matahari. Dia akan memiliki kondisi yang berbeda dengan bagian di dalam agak masuk ke dalam dari mulut gua, di mana cahaya matahari akan mulai berkurang dan agak redup sehingga cuma mendapatkan paparan matahari cuma beberapa menit dalam satu hari. Dan dalam zona di antara terang dan gelap ini akan memiliki ekosistem juga berbeda. Larva yang hidup di situ, cendawan yang hidup di situ, kemudian tumbuh-tumbuhan yang hidup di situ akan berbeda antara di mulut gua, terus kemudian di zona antara gelap dan terang, dan zona yang gelap total. Saat ini kita berada di mulut Gua Petruk. Kita bisa lihat perbedaan zonasi atau ekosistem yang berbeda di dalam mulut gua. Kita bisa lihat di bagian depan, ini cahaya matahari masih mendominasi di sini, sehingga masih banyak ada tumbuhan bawah berupa tanaman yang berwarna hijau, yang masih memerlukan matahari, dia bisa tumbuh di sini. Tetapi makin ke dalam itu bisa dilihat jumlah tanaman-tanaman yang tumbuhan bawah yang agak besar seperti ini, dia akan sangat berkurang. Kemudian kita bisa lihat efek dari tetesan-tetesan air yang dari stalaktit dan stalagmit itu dia akan membuat juga kondisi di sekitar kondisi mikro di sekitarnya akan berbeda. Kita bisa lihat di sini ada serangga yang, nah ini dia masih bisa hidup karena di sini ada air, dan kemudian ada yang ditumbuhkan di situ tempat hidupnya tumbuhan produsen sehingga bisa dikonsumsi oleh si serangga ini. Sebetulnya ekosistem kita kaya dan kita belum mengetahui fungsi dari masing-masing yang ada di sini. Bisa jadi kita akan menemukan beberapa bakteri yang bermanfaat buat manusia di sekitar sini. Eksplorasi lebih lanjut sangat diperlukan untuk keseluruhan area geopark Karangsambung Karangbolong. Di belakang saya adalah bagian dari gua yang merupakan zona senja. Jadi sepanjang waktu, sepanjang tahun, sepanjang waktu dia dalam zona seperti ini, antara terang dan gelap. Zona ini akan memunculkan berbagai macam biota yang berbeda. Jadi kondisi cahaya di atas sana yang seperti itu, kemudian dia bisa menumbuhkan biota dengan jenis yang berbeda. Begitu juga proses yang terjadi di dalam ekosistem sini, terjadinya karena dia akan mengalami mendapatkan banyak bahan organik dari binatang yang hidup di atasnya, kemudian mengalami proses dengan suhu yang berbeda. Di sini mulai dingin dan kemudian cahaya materinya juga dia akan semakin berkurang, akan membuat proses yang terjadi juga berbeda dengan yang di depan sana tadi. Di depan sana dia masih dapat cahaya matahari, tetapi di sini masuk zona senja. Dia zona antara gelap dan terang, itu sangat berbeda dengan zona yang terang. Begitu juga yang lebih dalam masuk ke dalam sana yang dalam zona yang gelap. Itu akan memiliki kondisi ekosistem juga yang berbeda. Kemudian ketika kita melakukan perubahan-perubahan secara fisik, kemudian karena hadirnya cahaya, kenaikan suhu karena pengunjung dan sebagainya, zona-zona ini yang akan kemudian menjadi bergeser dan menimbulkan perubahan di sistem ekosistem yang berjalan di dalamnya. Karenanya pemanfaatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip berkelanjutan dengan tidak tetap mempertahankan kondisi ekosistem yang ada di sekitar sini. Karena kita belum tahu persis bagaimana kondisi lumut yang ada di sekitar sini, kemudian biota yang hidup di dalam proses berperan dalam proses pelapukan bahan organik dan kemudian bahan mineral yang ada di sini. Kita lihat kondisi lumutnya dia sudah mulai berbeda dengan kondisi lumut yang di depan. Kita belum pastikan apakah spesiesnya masih sama, apa fungsi mereka bagi manusia dan sebagainya. Karenanya menjaga zona-zona ini tetap sesuai dengan fungsi dalam ekosistem itu menjadi kewajiban kita bersama. Hal yang penting dilakukan adalah bagaimana kita menjaga agar kita bisa mengetahui suatu saat fungsi-fungsi dari ekosistem yang ada di gua tersebut. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk manusia. Daripada misalnya kita malah melakukan langkah-langkah yang salah sehingga yang semula ekosistem tersebut menjadi peluang untuk perbaikan kesejahteraan, tetapi kemudian hilang karena salah pengelolaan. Itulah beberapa gambaran yang ada di dalam ekosistem gua. Ada lebih banyak pertanyaan yang belum dijawab oleh manusia, yang memerlukan banyak riset yang dilakukan melalui penemuan-penemuan berikutnya.
Itulah salah satu fungsi dari Geopark Nasional Karangsembung Karangbolong. Bagaimana agar alam ini bisa diketahui fungsinya dan memberikan manfaat buat manusia dengan cara yang lebih berkelanjutan.